Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Ada sukacita. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang tak pernah meninggalkan hidup kita. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga kita ada saat pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap hati kita, pujian kita, penyembahan kita. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, inilah kami mau naikkan puji-pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami mau naikkan setiap sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami rasakan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan sembah yang terbaik hanya bagi Tuhan. Semuanya yang
pernah meninggalkan hidup kami. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau lebih lagi masuk hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, mengagungkan Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan setiap pujian kita, dengan nyanyian syukur kita. Sebab biada Allah yang amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puja tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Ada Allah yang baik. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, Allah yang baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, angkat pujian. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati angkat pujian. Syukuri kebaikan Tuhan. Tuhan baik,
yang kekal untuk selama-lamanya. Tak usah kita khawatir akan hidup kita. Ketika saat hari ini kita belum melihat jawaban Tuhan atas doa kita, satu hal yang kita mau yakini, Tuhan mengerti yang terbaik dalam hidup kita. Dia memberikan kepada kita yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Dia melebihi jawabannya melebihi apa yang kita minta, jawabannya melebihi apa yang kita harapkan. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, mari kita mau lebih pasrahkan kita kepada Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa.
Kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami naikkan ungkapan rasa puji syukur Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau sudah mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang sudah dinaikkan benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Kau pakai pelayan-pelayan semuanya, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai kehidupannya menjadi saluran berkat, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Dan kami percaya firman-Mu ini akan memberikan satu jawaban dalam kehidupan terima kami, kasih Tuhan. sehingga hidup kami benar-benar menjadi menyenangkan hati Engkau. Ini menjadi doa kami ya Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Gembalaku yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, ada di rumah Tuhan. Ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya ingin untuk mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita temukan pembacaan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 mulai. Matius pasal 6 ayat 25 mulai. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 25, lalu Bapak Ibu Saudara membaca ayat 26, seterusnya kita silih berganti sampai ayat yang terakhir, bersama-sama kita membacanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 33 bersama-sama 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya berkhotbah tentang semut.
Dan Amsal Sulaiman mengatakan semut itu binatang yang terkecil tetapi bijaksana. Kenapa dia dikatakan bijaksana? Karena dia tahu untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Di musim panas adalah saat dia bekerja, karena akan datang musim penghujan di mana dia tidak bisa lagi bekerja. Dan ketika musim panas terjadi, semut ini akan bekerja keras, ya, menghimpun makanan untuk dua hal. Satu, untuk konsumsi mereka, tetapi yang kedua juga adalah untuk investasi dalam menghadapi masa musim penghujan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita belajar, dan saya memang hari-hari ini sedang berpikir bahwa jemaat-jemaat Tuhan memerlukan berita-berita penguatan untuk menghadapi masa-masa sulit di depan kita. Berita firman Allah yang meneguhkan iman. Masa-masa sulit yang ada di depan, yang saya katakan yang pasti akan terjadi. Minggu yang lalu saya katakan karena itu sudah dinubuatkan, ya. Ramalan boleh bisa terjadi, tapi nubuatan harus terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan karena itu kita angkat kembali ayat-ayat ini. Ayat yang biasa kita baca, sering kita dengar di dalam penyampaian khotbah, tetapi kiranya melalui pembacaan hari ini, penyampaian renungan hari ini, kembali kita mendapatkan kesegaran baru untuk dikuatkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, kalau kita perhatikan, ya, bahwa ada kebutuhan pokok semua umat manusia. Dan apa itu kebutuhan pokok? Makan, minum, dan pakai. Ya, sekali lagi, itu adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sebuah umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan hal-hal inilah yang sering kali membuat kekhawatiran di masa-masa yang sulit. Ketika ekonomi mulai goncang, kita mengkhawatirkan tentang hari esok. Bagaimana penghidupan hari esok? Ketika ekonomi kita mulai merosot, penghasilan kerja pun tidak seperti yang dulu. Bahkan mungkin hari-hari ini kita ada dalam situasi yang cukup berat. Maka kekhawatiran itu pasti ada. Karena kebutuhan-kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan yang tidak mungkin tidak harus kita miliki, harus kita punyai. Tapi kalau kita perhatikan tadi, bahwa perikop ini, lembaga Alkitab memberikan judul tentang atau hal khawatir. Di dalam versi yang lain janganlah khawatir. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita jangan khawatir? Kenapa kita tidak boleh khawatir? Padahal fakta hidup yang kita hadapi adalah seperti ini. Kesulitan yang ada di depan itu ada. Bahkan ada mungkin sebagian kita merasakan hari-hari ini. Tapi firman Tuhan berkata jangan kita khawatir. Kita berhenti untuk khawatir. Mengapa kita
harus berhenti khawatir. Jangan khawatir, tidak khawatir. Dari pembacaan kita ambil pelajaran, ya. Alasan kenapa kita jangan khawatir. Yang pertama, bahwa makan, minum, pakai itu adalah kebutuhan semua orang dan dicari oleh semua orang. Tetapi firman Tuhan berkata Tuhan tahu apa bagian terakhir, bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Jadi kebutuhan yang dicari semua orang, Tuhan ngerti kok. Kita perlu itu. Amin. Semua orang cari makanan enggak? Cari. Pakaian. Dan ini kebutuhan utama yang tidak mungkin digantikan dengan hal lain. Rumah, kira-kira makanan dengan rumah penting mana? Makanan nggak bisa diganti, saudara. Rumah bisa ngontrak, ya kan? Bensin mahal, naik motor apa ya, bisa diganti kok. Genjot sepeda. Ada satu keluarga, rumahnya tidak terlalu jauh dari sini, di daerah mana ini, Mertuyudan itu. Kemarin waktu pulang dari pasar, suami istri ini sedang jalan di trotoar itu. Saya bilang begini kepada ibu gembala, coba perhatikan bapak ibu itu, koh itu dengan istrinya. Mereka itu ke pasar Magelang jalan kaki loh. Berangkat jalan, pulang jalan pagi-pagi. Ya. Jalan, bisa digantikan. Mereka punya motor kok. Ya, saya kira bukan pertimbangan karena bensin mahal, mungkin karena olahraga biar sehat. Tapi saya kok rasanya kok adumen. Dia tuh sampai Magelang gitu loh. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita bicara mengenai makan dan minum, pakaian, itu kebutuhan pokok yang tidak mungkin digantikan. Ya. Lalu pelajarannya apa? Kalau Tuhan begitu memperhatikan kebutuhan pokok kita, saya begitu yakin bahwa kebutuhan-kebutuhan penunjang pun itu diperhatikan oleh Allah. Kita selain kebutuhan pokok ada kebutuhan penunjang enggak? Ya ada. Uang itu kita perlu, tapi itu kebutuhan penunjang ya, itu sebagai kebutuhan penunjang yang kita perlukan. Ya. Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Dan kalau dia mengerti bahwa itu kita perlukan, dia bukan seperti manusia mengerti persoalan kita. Waktu teman paling dekat sekalipun mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup, persoalan hidup kita, ada yang sampai memberikan pertolongan, tapi ada yang hanya sampai kepada mengerti. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan tahu kita memerlukannya, Tuhan menjamin mengadakan bagi kita. Amin. Lalu kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita tidak usah khawatir, ya tidak boleh khawatir, karena orang percaya, ya manusia secara umum adalah makhluk ciptaan yang paling tinggi derajatnya. Ya, manusia secara umum. Tetapi saudara-saudara, secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan,
bukan hanya manusia yang memiliki derajat, diciptakan dengan derajat yang tinggi, tetapi ya, kita semua adalah orang-orang yang harus kita pahami di hadapan Allah. Kita adalah orang yang berharga, lebih berharga dari burung pipit dan bunga bakung. Nah, kalau burung pipit dan bunga bakung saja dipelihara dan didandani oleh Allah, apalagi kita orang yang percaya. Kita lebih indah di hadapan Tuhan, apalagi dengan posisi kita sebagai orang percaya, dipelihara. Dan yang kedua, saudara, sebagai orang percaya, kita ini adalah pewaris janji Allah. Janji pemeliharaannya, pembelaannya, pertolongannya, jaminan berkat-berkatnya, itu janji Tuhan. Nah, karena itu kalau yang menjanjikan jaminan hidup itu begitu dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala perkara, Allah yang Maha Kuasa, maka pantaslah kalau Tuhan itu berkata untuk kita tidak khawatir. Karena kita bukan berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Tuhan. Sebabnya dikatakan untuk kita tidak khawatir. Nah, ayat ini kita pegang, dan saya percaya hampir semua orang Kristen memegang ayat-ayat ini, bagian perikop ini, sebagai pegangan dalam hidupnya untuk meyakini jaminan Tuhan. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan kenyataan. Nyatanya saya tidak alami. Saya alami masa sulit. Ya. Saya alami keadaan yang secara manusia untuk hidup sehari-hari mungkin begitu mepet, sehingga kita tidak melakoni lagi kebiasaan-kebiasaan dengan makan sewajarnya. Ya. Kalau saudara-saudara yang sudah usianya agak lebih, ya seusia-usia saya, kita pernah melewati masa-masa sulit di negeri ini yang kita tahu dinamakan musim paceklik. Ya, saya waktu itu ingat betul, kira saya kelas 3-4 SD itu, papa saya sudah hamba Tuhan. Apakah bukan pewaris janji? Pewaris janji, tapi memang kondisinya begitu. Kesulitan yang sedang terjadi sehingga harus makan nasi bulgur, ya, atau beras nasi dimasak di subal apa, telo pohon supaya jadi banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan, menyinggung masa-masa yang sulit. Tetapi saudara-saudara, kita harus yakini bahwa jaminan Tuhan itu adalah bagian kita. Siapa yang percaya bahwa dia dipelihara Tuhan? Haleluya, coba angkat tanganmu. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diangkat dengan penuh iman. Tetapi saudara-saudara,
ada syarat. Kita tidak boleh hanya memegang bahwa itu janji Allah, bahwa kita adalah pewaris janji. Iya benar, tetapi ada syarat. Waktu kita masuk di gereja ini, kita melewati pintu gerbang depan. Pintu itu tersedia sebagai pintu untuk kita masuk. Kita semua tahu bahwa pintu itu disediakan sebagai jalan untuk kita masuk. Tapi ada syaratnya enggak? Ada syaratnya enggak? Ada. Pintunya itu harus terbuka dulu. Nah, untuk terbuka itu apa? Perlu ada anak kunci untuk membuka pintu itu. Demikian juga dengan janji Allah. Ada kunci yang harus kita miliki agar janji Allah itu bisa kita nikmati. Dan kuncinya itu ayat yang ke-33. Ayat 33 coba dibuka sekali lagi. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kuncinya. Bahwa janji dipelihara itu adalah milik kita. Bahwa itu Tuhan tahu kita perlukan, itu kita harus amini. Tapi miliki kunci ini supaya janji itu kita miliki. Nah, kata carilah dipakai kata seteite. Seteite itu apa? Mencari dengan antusias, penuh sukacita, bersungguh-sungguh sampai mendapatkannya. Ada keseriusan. Jadi bukan berarti tidak mencari sekedar mencari, ento ya syukur, orang ento ya syukur. Bukan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus didasari dengan hati yang sungguh, yang penuh gairah, semangat, sukacita, sampai kita mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Hoi, haleluya. Dua ini yang kita harus cari. Yang pertama apa tadi dikatakan? Kerajaan Allah. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan mengenai doa dalam Injil Matius pasal 6 mulai ayat yang ke-9. Coba dibuka ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, ya, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu. Ya. Jadi waktu Tuhan mengajarkan bagaimana berdoa, salah satu frasa yang terkandung di dalam doa, minta agar kerajaan Allah itu dikatakan hadir. Ya. Hadir dalam hidup kita. Kita minta agar kerajaan Allah itu menguasai kita.
Jadi di sini Tuhan ajar dalam doa untuk meminta. Dalam ayat yang ke-33 tadi, masih dalam khotbah di bukit, Tuhan menyampaikan kalau kita ingin mendapatkan jaminan pemeliharaan Allah, cari kerajaan Allah. Temukan kerajaan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah ini? Kita cari sampai kita dapatkan. Kita cari sampai kita temukan dan menjadikan dia berotoritas penuh atas hidup kita. Ya, cari kerajaan Allah. Artinya kita mencari Tuhan dan menjadikan dia berkuasa penuh atas hidup kita. Bertindak sebagai raja. Dulu seringkali kita mendengar ungkapan begini, hatiku adalah rajaku. Ya, ini zaman-zaman dulu ini kerap, ini waktu saya masih bersekolah SM apa itu ya? Ya SMA mungkin, ya. Zaman-zaman itu. Sekarang masih ada enggak kata-kata itu? Uraining enggak ada, apalagi di tanah Jawa. Ungkapan hatiku adalah rajaku ini sudah berubah. Berubahnya dengan kata-kata apa, Saudara? Ya. Ketika kita berkata begini kepada saudara, bocong ngono tuh. Jawabannya apa biasa? Ya sakarepku kok. Nah, itu hatiku adalah rajaku sebenarnya. Ya sakarepku kok. Tetapi saudara-saudara, yang Tuhan mau dikatakan kita cari kerajaan Allah, izinkan dia berkuasa penuh memerintah atas hidup kita, sehingga yang menjadi raja bukan hatimu, bukan hatiku, tetapi dia yang menjadi raja dalam hidup kita. Haleluya. Dia yang mengatur langkah hidup kita. Dia yang mengatur seluruh aktivitas kita, laku tutur kita, pikiran kita, biar dia yang berkuasa untuk membawa pikiran kita itu suci kudus di hadapan Tuhan, menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Kepada bangsa Israel, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat 13, di sana firman Tuhan disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, bagaimana mereka harus menjadikan Allah sebagai pribadi yang maha tinggi, berkuasa penuh atas hidup mereka. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sekarang saudara-saudara, perhatikanlah apa yang dituntut. Ya. Jadi saudara, ketika nanti kita sampai kepada kebenarannya, itu sesuatu yang dituntut oleh Tuhan. Nah, ini sebagai raja, apa yang dituntut terhadap kita? Dikatakan apa? Hormatilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah segala perintahnya. Hormati di sini bukan seperti kita menghormati manusia, tapi menghormati seorang raja agung. Ya.
Kita hormati dia dalam posisinya sebagai raja, Raja Agung, dan kita mentaati segala perintahnya. Cintailah dia dan beribadahlah kepadanya dengan seluruh jiwa ragamu. Taatilah segala perintah Tuhan yang hari ini saya sampaikan kepadamu demi apa? Kebaikanmu. Saudara perhatikan, ketika kita menjadikan dia raja yang berotoritas memerintah atas hidup kita, yang akan terjadi adalah kebaikan untuk diri kita. Tapi ketika kita keluar dari penundukan diri terhadap Allah, tidak menghormati dia, apalagi melanggar perintahnya, yang terjadi apa? Ya, kita tidak akan menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi yang akan kita nikmati adalah hal-hal yang tentunya yang tidak baik. Saudara-saudara, kemarin saya sempat dikirimi oleh teman sebuah video. Rupanya itu adalah video yang baru-baru terjadi dalam minggu yang lalu ini. Ya, dalam video itu ada seorang hamba Tuhan, pendeta muda, namanya Rudolf Tobing. Ya, ini dia bekerja melayani di daerah Bekasi kalau tidak salah ya. Ya. Dalam video itu apa? Masuk lift, dia dorong troli. Yang troli itu berisi bungkusan dalam plastik warna hijau. Ternyata dalam bungkusan itu mayat wanita yang dimutilasi. Ya. Nah, ketika dia diinterogasi polisi, alasannya apa? Dia sakit hati. Wanita ini seorang teman pelayan juga, penari. Kenapa dia sakit hati? Beberapa waktu lalu karena omongan katanya. Tetapi dalam interogasi petugas itu disampaikan oleh petugas, karena dia posting foto di WA, mungkin kalau tidak salah dikirim foto wanita ini bersama-sama dengan pria yang lain. Nah, dia sakit hati. Saudara-saudara, coba kita perhatikan kenapa ini bisa terjadi. Padahal pendeta muda. Dan saya mau katakan ini bisa terjadi kepada siapapun. Tidak cukup kita hanya memiliki predikat orang Kristen, predikat pendeta, tetapi yang terpenting kita harus ada di bawah otoritas Allah. Itu yang terpenting. Nah, kenapa sampai bisa dia lakukan? Dia tidak ada di dalam otoritas Tuhan. Pikirannya tidak ada dalam otoritas Allah, sehingga dia lakukan. Ini saya pikir, sampai saya lihat begini, maaf bicara saudara, tapi ini terucap memang. Kita pikir pendeta muda ini orang kena sinting mungkin, kita pikir. Iya, maaf teman-teman. Tapi itu terucap, karena rasanya tidak masuk akal. Kok sakit hati begitu, kok teganya. Jadi saudara-saudara, kita lihat
Kalau kita tidak menjadikan dia kalau kita menjadikan dia raja sesuai dengan kitab Ulangan tadi, maka kita akan mencintai dia, kita akan taat kepada perintahnya sebagai raja agung, raja mulia kita. Maka yang akan kita alami dikatakan apa? Adalah hal-hal yang baik untuk kebaikan kita. Tetapi keluar dari otoritas Allah, ini yang terjadi. Begitu banyak orang-orang yang melangkah salah, bahkan harus bertentangan dengan hukum dan menanggung akibatnya. Kenapa? Karena keluar dari pimpinan dan otoritas Allah. Kalau dia hidup dalam otoritas Tuhan, dalam pimpinan Tuhan sebagai raja, saya yakin dia akan dituntun kepada hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus dicari, supaya pintu berkat Allah yang membuka jaminan mengenai kebutuhan hidup kita itu dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup yang kita jalani selama ini? Yang tahu saudara dengan Tuhan, apakah engkau sudah menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupmu, yang berotoritas memimpin hidupmu? Ataukah kita masih melangkah ya sakarepku dewe? Kalau masih seperti itu, tinggalkan demi kebaikan kita. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Ya, Matius 6 ayat 33 tadi, Mas Yosua, selain dari kebenarannya apa? Kerajaan Allah dikatakan apa? Dan yang kita cari apa? Kebenarannya. Ini hal yang kedua yang harus kita cari. Di Kayosunen ini yang dituntut Allah, dan itu kebenarannya, ya. Dan yang kedua, makna yang kedua sebenarnya juga di sana mengenai kata ini keadilan. Jadi dia memiliki makna kebenaran dan keadilan. Saya coba untuk mencari, memahami dua pengertian ini, bagaimana untuk merangkai kedua pengertian ini sehingga bisa dipahami, sehingga saya sendiri bisa memahaminya. Saya menemukan Rasul Paulus mengungkapkan, menjelaskan mengenai kedua hal ini, keadilan dan kebenaran, dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat 26. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua sudah berbuat dosa dikatakan. Dan kita hanya bisa dibenarkan melalui anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya saya mau katakan begini, kita dibenarkan, ya. Kenapa disuruh kita mencari kebenarannya, ya. Bukan disuruh berupaya hidup benar. Karena ketika kita berusaha melakukan kebenaran supaya kita dibenarkan, tidak akan pernah mungkin berhasil.
Kita tidak akan mungkin dapat dibenarkan karena upaya saudara membenarkan dirimu. Kita hanya bisa dibenarkan oleh anugerah di dalam korban Kristus Yesus. 25 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan. Dia telah berkorban di kayu salib karena sudah ditentukan Allah. Harus dia jalani untuk saudara dan saya. Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara lihat, Yesus berkorban supaya kita dibenarkan. Ya, ini adalah sebuah tindakan keadilan Allah. Sekali lagi, tindakan keadilan Allah. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa? Upah dosa ialah maut. Dan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Nah, seandainya kita ini hidup di dalam dosa, lalu ujuk-ujuk satu hari Tuhan menghukum kita karena dosa. Ya. Kita ini sebelum kita dibenarkan, tahu-tahu dalam satu hari Tuhan hukum kita karena dosa. Manusia ini hidup dosa, sudah dihukum aja. Nah, ya. Tanpa ada pembenaran. Kira-kira Tuhan adil enggak kalau Tuhan hukum kita? Kalau Tuhan hukum kita karena kejahatan dosa kita, sebelum ada pembenaran oleh anugerah, kira-kira Tuhan adil enggak? Tuhan adil enggak? Ya enggak adil. Loh, kita bisa ngomong, loh Tuhan, simbian-bian kok orang dihukum, kok aku saya kira dihukum, ya kan? Nah, karena itu demi keadilan Allah, Tuhan berikan kebenaran kepada kita melalui anugerah dalam korban Kristus. Jadi kita dibenarkan dulu. Ya, dia jadi korban untuk pengampunan dosa kita. Ayat 26. Ayat 26. Ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi korban dari Kristus tujuannya adalah memberikan kita kebenaran Allah itu supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan ini yang harus kita cari. Temukan dia dan miliki dia dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa kita, yang olehnya kita dibenarkan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin untuk menikmati jaminan Allah, cari kerajaan Allah, izinkan dia berotoritas, berkuasa penuh atas hidup kita. Dan miliki dia, Yesus, yang olehnya kita dibenarkan, agar kita hidup benar di hadapan Allah, bukan oleh karena kita berusaha benar, tetapi karena kita dibenarkan oleh anugerah. Ayat yang terakhir, 2 Tawarik
2 Tawarik 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, ini berbicara mengenai Hizkia. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Mencari Allah yang bertindak sebagai raja, berkuasa penuh. Ya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati. Iya. Lalu kita lihat apa hasilnya? Sehingga segala usahanya berhasil. Katakan amin. Mau usahamu berhasil, saudara? Halo? Mau usahamu berhasil? Cari Allah, jadikan Dia Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Ya. Cari Dia yang memberikan kita kebenarannya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Bapa di sorga. Maka dengan usaha yang berhasil, makan, minum, pakaian terjamin buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Datang pada salib itu, ingat cintanya Tuhan. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat undos. Kita baca dulu pengumuman di layar LCD. Sebelum COVID, setiap minggu kelima kita ibadah gabung, ya, ibadah pagi dan sore digabung menjadi satu kali ibadah. Nah, sejak COVID kita tidak ada ibadah sore, tetapi 2 kali ibadah di pagi hari. Nah, minggu kelima digabung, ibadah pertama dan kedua digabung menjadi satu. Ya, memang agak sedikit sesak-sesakan, tapi saya kira ada ruang bisa dipakai, ya. Dan dimulai ibadah jam 7, kita ambil jam tengah-tengah, ya, jam tengah-tengah. Yang jam ibadah pertama yang mundur, ibadah kedua bisa maju jam 7, ya. Tolong, ini ibadah minggu kelima. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan. Amin. Haleluya. Ku jatuh
berserah diri di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami datang di bawah kaki salib-Mu, karena di sanalah pengampunan itu mengalir. Pengampunan yang pada akhirnya membawa kami pada hidup yang dibenarkan di hadapan Allah. Kami sadar bahwa kami tidak mungkin hidup berkenan kepada Tuhan di luar Engkau. Sebab itu pagi ini menjadi doa kami, kiranya setiap hari, setiap saat kami hidup dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami hidup dalam pengendalian Bapa di sorga. Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami melakukan dengan setia setiap kehendak Allah, dan hidup kami berkenan kepadamu. Kami nikmati janji-janji berkat Allah, karena kami adalah pewaris dari janji itu. Terima kasih, hamba berdoa buat untuk jemaat Tuhan. Kiranya sepanjang minggu ini mereka dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Karuniakan damai sejahtera dalam rumah tangga. Pelihara mereka, jauhkan dari sakit, penyakit, rugi, celaka, mara bahaya. Keluar masuk pintu rumah dalam perjalanan mereka dipelihara Tuhan. Yang berulang tahun minggu yang lewat ini Tuhan, kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sama bahkan lebih lagi mereka alami. Mereka nikmati pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu kami nikmati berkat Allah. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Engkau berkati. Korban persembahan pengembalian milik Allah yang mereka persembahkan, Tuhan kembalikan berkat berlimpah sesuai dengan janji-Mu. Kalau mereka pulang, Tuhan sertai, tibakan di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Kedangkan tangan-Mu, saudara. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kelimpahan kasih karunia di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama.